Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat dengan NIM F1E1222214 dari ruang R007. Di sini saya dari kelompok 5 yaitu tentang manajemen sumber daya data. Dan saya di sini untuk menjelaskan mengenai bab tersebut. Manajemen sumber daya data. Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi serta memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya. Sumber daya data disimpan dalam penyimpanan sekunder yang dapat berbentuk berurutan atau sequential atau akses langsung atau direct access. Terdapat studi kasus di manajemen sumber daya data ini yaitu studi kasus Argosy Gaming CO berbagai tantangan dalam membangun gudang Argosy CO, sebuah perusahaan judi yang berpusat di Anton, Illinois yang menjalankan 6 kasino kapal di Mississippi merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan semua data pelanggan dengan harapan meningkatnya pandangan pihak manajemen operasional perusahaan dan berpeluang membantu memperkuat hubungan pelanggan. Untuk itu, perusahaan perlu mengakses database dan mengembangkan sistem extract, transform, load, atau ETL. Untuk membantu membangun serta memelihara gudang data pusat, Johnson Fortenberry, seorang analisis gudang data, masuk ke Argosy untuk mengerjakan proyek gudang data. Tugasnya dipermudah, katanya, dengan adanya alat software ETL, Genio, dan Hummingbird Ltd yang membantunya selama berproyek. Namun, ia sadar bahwa mempersiapkan diri dalam proses ETL ini sama pentingnya dengan memiliki software yang tepat. Setiap kapal memiliki cara unik dan tidak kompatibel satu sama lain untuk mendefinisikan pusat aktivitas operasional dan karakteristik pelanggan. Karena pada dasarnya setiap kasino memiliki aturan mainnya masing-masing dan tentu saja berbeda di setiap kasino. Contohnya, di berbagai kapal menghitung kunjungan dalam cara yang berbeda. Masalah seperti ini memunculkan data yang tidak konsisten atau bermasalah. ETL seringkali bermasalah karena kerumitannya dan berbagai tantangan bisnis yang mendasarinya, seperti memastikan bahwa rencana telah matang dan data yang dimiliki berkualitas untuk diproses. Penggunaan ETL harus dilakukan oleh yang sudah ahli dan memastikan bahwa gudang data yang dibangun menggunakan dasar-dasar ETL ini dapat memenuhi pertumbuhan aliran data dan kebutuhan informasi ini di masa mendatang. ETL melibatkan pengekstraksian data dari berbagai sumber, mengubahnya dan memasukkannya ke dalam gudang data. Philip Rosen, seorang analis dari Giga Information Group, mengatakan bahwa gudang data seringkali berisi nilai dan struktur data yang tidak pernah ada dalam sistem sumber data. Oleh karena itu, banyak pertanyaan analitis yang akan diajukan oleh para pemakai dari bidang bisnis yang perlu dijawab oleh gudang data hanya melalui berbagai nilai yang telah dihitung. Maka alat ETL harus menghitung semua hal ini dari berbagai sumber data dan memasukkan ke dalam gudang tersebut. Selama bertahun-tahun pengabdian Fortenberry dalam proyek ETL ini, ia berkata bahwa sebuah alat integrasi data dari ETL dengan cepat menjadi sistem syaraf untuk pusat proyek tersebut. Karena mengordinasikan proses untuk ekstraksi data sumber dan memasukkannya ke dalam gudang data, akan tetapi Argosy memasukkan data tersebut ke dalam gudang tidak memberikan hasil yang dapat langsung digunakan dan dapat dipercaya.
TI memainkan peran utama dalam mengidentifikasi berbagai masalah dan membantu keluarnya konsensus antar unit bisnis tentang cara mendefinisikan dan menggunakan berbagai kategori data. Kini gudang berjalan dengan mulus dan memberikan hasil yang dapat dipercaya untuk analisis bisnis dan pelaporan bagi pihak manajemen. Hingga jumlah pertemuan yang diadakan untuk memecahkan masalah turun secara drastis. Di manajemen data banyak seperti pengertian lain. Contohnya di sini, manajemen data mempunyai tanggung jawabnya dari para manajer dan praktisi bisnis. Contohnya itu seperti mengelola anggaran biaya. Kedua, mengelola risiko proyek. Ketiga, memastikan integritas data. Nah, sedangkan manajemen data juga memiliki nilainya sendiri, yaitu nilai dalam sudut pandang gudang data, yaitu yang pertama adanya penghematan biaya, kedua peningkatan efisiensi, ketiga peningkatan kinerja bisnis. Kemudian ada juga bermacam-macamnya keuntungan atau nilai dari menggunakan manajemen data tersebut, yaitu pertama menyatukan semua data pelanggan dengan harapan meningkatnya pandangan pihak manajemen operasional perusahaan dan berpeluang membantu memperkuat hubungan pelanggan. Selain itu, ETL juga fleksibel, efisien, dan kemampuan untuk mengintegrasikan data secara real time. Kedua, yaitu alat ELT dengan cepat menjadi pusat syaraf atau otak dari proyek gudang data. Ketiga, kerumitan penggunaan alat ETL, laporan data yang disampaikan oleh setiap kapal tidak kompatibel, sehingga data menjadi bermasalah dan tidak memberikan hasil yang dapat langsung digunakan. Dengan mendefinisikan data yang menggunakan berbagai kategori data, dengan yang keempat, dengan mendefinisikan data menggunakan berbagai kategori data. Kemudian, manajemen itu terdapat jenis-jenis database, yaitu yang pertama seperti database eksternal, yaitu tersedia dalam bentuk statistik mengenai aktivitas ekonomi dan demografis dari bank data statistik. Kedua, yaitu database operasional, yaitu tugasnya itu menyimpan data terinci yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu perusahaan. Database operasional, subject area database atau SADB. Yang ketiga yaitu database hypermedia, yaitu terdiri dari berbagai halaman hyperlink dari multimedia seperti teks, grafik, gambar fotografi, klip video, segmen audio, ataupun dan yang lain-lainnya. Yang keempat yaitu database terdistribus atau distribute database, yaitu penggunaannya yaitu bertempat dalam server jaringan World Wide Web, internet dan eksternet perusahaan atau jaringan perusahaan lain. Kemudian pemrosesan file secara dalam manajemen data terdapat pemrosesan file secara tradisional, yaitu pendekatan pemrosesan file tradisional dahulu digunakan dalam pemrosesan data bisnis selama bertahun-tahun. Setiap aplikasi bisnis didesain untuk menggunakan satu atau lebih file data khusus yang berisi hanya jenis tertentu, catatan data, sehingga membuat para pemakai akhir merasa frustasi. Organisasi bergantung pada sistem pemrosesan file. Berikut adalah masalah-masalah dalam pemrosesan file.
Yaitu pertama, adanya penumpukan data, kurangnya integrasi data, ketergantungan data, dan yang terakhir yaitu masalah-masalah lainnya. Pendekatan manajemen database. Pendekatan pemrosesan file digantikan oleh pendekatan manajemen database sebagai dasar dari metode modern dari pengolahan data organisasi. Pendekatan manajemen data mengkonsolidasikan catatan data yang sebelumnya berada dalam file-file terpisah menjadi database yang dapat diakses oleh banyak program aplikasi yang berbeda dan memudahkan para pemakai untuk mengakses data dalam database. Dan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan manajemen database, yaitu yang pertama itu database management software atau DBMS. Yang kedua itu penyelidikan database. Yang ketiga yaitu memelihara database. Dan yang terakhir atau keempat itu mengembangkan aplikasi. Kemudian eh, terdapat struktur database terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu jaringan. Jaringan untuk mengakses elemen data dengan mengikuti salah satu dari beberapa jalur. Yang kedua yaitu hierarkis atau pemrosesan transaksi yang jenisnya rutin dan terstruktur, yang merupakan karakteristik dari banyak operasi bisnis. Ketiga yaitu relasional, adalah semua elemen data dalam database disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang sederhana. Yang ketiga yaitu multidimensional, yaitu kegunaannya itu untuk mengatur data dan menyajikan hubungan antar data dalam kotak-kotak data dan kotak dalam kotak data. Yang kelima yaitu berorientasi pada objek, yaitu menangani dengan baik jenis-jenis data yang lebih rumit daripada struktur database lainnya, dan secara otomatis membuat objek-objek baru. Kemudian, untuk masalah pengembangan database, yaitu para pengembang database menggunakan Database Definition Language atau DDL dalam DBMS untuk mengembangkan serta memverifikasikan isi data, hubungan, dan struktur dari setiap database. Serta untuk mengubah spesifikasi database jika diperlukan yang disimpan dalam kamus data. Kemudian, pengembangan data dapat dimulai dengan proses pencarian data dari atas ke bawah. Hal ini dapat melibatkan berbagai model database area subjek dan model data yang mencerminkan elemen data logis serta hubungan yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan manajemen proses bisnis dasar dalam organisasi. Setelah itu, database administrator atau DBA dan analisis desain database bekerja bersama dengan para pemakai akhir dan anak-anak sistem untuk membuat model proses bisnis dan data yang mereka butuhkan. Pertama, yaitu definisi data apa saja yang dimasukkan dalam database. Kedua, yaitu struktur atau hubungan apa yang harus ada di antara berbagai elemen data. Kemudian, desain fisik database mengambil tampilan fisik data atau internal yang mendeskripsikan bagaimana data secara fisik disimpan dan diakses dalam alat penyimpanan sistem komputer. Baiklah, sekiranya hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih banyak kurang atau lebihnya. Sampai di sini saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum.